Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Gimana kabarnya guys? Sehat-sehat selalu ya. Kali ini saya berada di rumah Bapak Sugiono kembali. Yang 2 bulan yang lalu saya pernah mengupload bibitnya yang masih disemai, belum tumbuh ya teman-teman. Masih ditutupi dengan ini yang ada di atas ini. Dan kemudian tutupnya ini sekarang ditaruh di atasnya ini. Dulu nutupi di bagian bedengannya ini. Karena sudah tumbuh jadi diangkat. Nah, kita sekarang lihat ya guys ya, pertumbuhannya lumayan bagus ya, subur ya, mungkin pupuk yang berkecukupan. Nah, kalau kita lihat di sini ini menggunakan kohe ayam ya, nih ya, kohe ayam yang sudah kering seperti ini ya. Kohe ayamnya kering ya, ini banyak kohe ayamnya. Kita fokus pada bedengannya ya teman-teman. Nah, jadi gini teman-teman, jadi bedengan ini subur karena tanahnya bagus dan disiram dengan rutin ya. Dan kita lihat di sini juga basah tanahnya, pagi tadi sudah dikocor kelihatannya. Batangnya juga bagus kalau kita lihat ya. Nah, namun kalau kita lihat ini cara pemberian kohe ayamnya yang kurang tepat teman-teman ya. Jadi diberikan begitu saja di bedengannya ini seperti ini ya. Nah, kohe ayam ini kan mudah larut dan keras ya kalau dipakai untuk sebuah bedengan ya. Apalagi diberikan secara dekat seperti ini. Nah, ini lihat. Dampaknya akan seperti ini ya. Awal mulanya akan terjadi pengeringan pada bagian ujung. Nah, seperti ini ya. Lama-kelamaan dia nanti akan mati. Tapi kalau ini misalkan penyiraman dilakukan terus-menerus, bisa juga dia akan pulih. Namun bagi yang tidak pulih, dia juga akan sekarat. Kejadiannya akan seperti ini. Nah, nih terlalu dekat dengan pohonnya. Ini saya lihat banyak sekali yang terkena teman-teman ya. Jadi seperti ini contohnya ya. Nah ya, ini ya. Gosong dia teman-teman ya, dia akan gosong seperti ini. Nah, harusnya tidak, jadi harusnya tidak. Ini kalau kita lihat ke sini lagi banyak lagi ya, gosong. Nah, ini sudah. Nah ya teman-teman, ini masih sangat kecil masalahnya ya. Nah, ini kelihatannya overdosis dalam berian pupuk. Ini kelihatan tangannya sampai biru seperti ini, dan ini kalah ya teman-teman. Tuh ya, bahkan di sini kita lihat ini masih melenyek ya. Ini bentuknya masih seperti tai ayam yang baru jadinya. Nah, seperti ini. Nah, ini yang sangat berbahaya itu seperti ini teman-teman. Yang berbahaya sekali buat tanaman. Nah ya, dia akan seperti ini bahayanya ya kohe ayam jika kita gunakan di bedengan yang masih kecil. Nah, ini sangat disayangkan teman-teman ya, yang seharusnya normal tumbuh bagus dalam usia seperti ini nggak usah terlalu diberi banyak pupuk teman-teman ya. Jangan terlalu banyak pupuk. Sebenarnya cukup NPK 16 itu ya, Anda beli kiloan itu sudah cukup ya. Kita berikan pupuk NPK 16, kita campurkan ke dalam air, kemudian kita berikan per batang ini itu hanya sedikit saja yang sudah bercampur dengan pupuk tersebut. Jarak sekitar segini ya teman-teman ya, atau satu ini 4 jari ya, sekitar 4 jari itu kita lubangi, kemudian kita masukkan. Itu kena pohonnya juga tidak masalah teman-teman kalau sudah dilarutkan ke dalam air ya. Tapi kalau bisa Anda hindari demi menyelamatkan pohon tersebut ya.
tanah dasarnya kan sudah diberikan kohe ayam yang sudah dicampur dengan tanah. Nah, ini kan bagus nih. Nah, ini sudah tanahnya udah bagus banget teman-teman ya, nggak usah dikasih kohe lagi harusnya loh, harusnya menurut saya ya, nggak usah dikasih kohe lagi di atasnya, apalagi pemberiannya secara langsung. Harusnya diaduk lagi dengan tanah dan biarkan dulu menjadi tanah ya teman-teman, baru dipupukkan kalau untuk bedengan. Tapi kalau untuk sawit besar tidak ada masalah teman-teman, kalau sawit besar itu karena dia jamurnya yang berbahaya teman-teman ya. Ini kan rendah ya, sangat rentan sekali dihinggapi oleh lalat ya teman-teman. Nah, lalat atau hewan-hewan yang lain itu mudah sekali hinggap di pupusnya. Nah, dia habis nyentuh kohe ini kemudian dia terbang hinggap di pupusnya. Nah, kalau sawit besar kan tidak mungkin seperti itu ya. Atau misalkan mungkin pun dia hinggap di sawit yang besar sampai di atas pun pelepahnya maupun daunnya itu sudah keras ya. Berbeda halnya dengan anakan seperti ini akan mudah sekali diserang oleh penyakit-penyakit seperti jamur dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman ya, ini pelajaran penting buat kita semuanya bahwa membedeng itu tidak boleh seperti ini sebenarnya, tapi ini bisa diselamatkan masih kalau Bapak Sugiononya mau. Ini dibersihkan bagian atasnya ya, diambil aja kohenya bagian atasnya, kemudian disiram lagi ya, supaya dia normal kembali dan disortir kembali yang kena jamur ini, diinggirkan ya, dipinggirkan sehingga yang bagus akan terselamatkan. Nah, seperti itu ya. Baik teman-teman, mungkin ini pembelajaran bagi kita kedepannya agar kita tidak mengulangi hal yang sama. Ini mumpung masih bagus sebenarnya teman-teman, ini bisa diselamatkan, sebagian besar nih bisa diselamatkan teman-teman. Nah, ini ada sebagian yang belum diberi kohe teman-teman, terlihat masih bagus dan batangnya juga besar teman-teman ini ya. Nah ya, yang belum diberi kohe bagus teman-teman. Nah ya, masih normal, daunnya juga masih bagus semua walaupun kecil. Jadi walaupun kecil ini tidak ada yang kering, masih bagus saya lihat ya. Nah ya, kalau diberi kohe tadi kan mengering-ngering bagian ujung-ujung daunnya ya, ini enggak ya. Nah ya, oke, sampai di sini semoga bermanfaat bagi kita semua. Salah ilah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.